Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap menerima pembelajaran pada malam hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, itu PB 1 dan 2. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya. Yang kedua, siswa dapat mengenal teknik melipat membuat karya. Yang ketiga, siswa dapat membuat pembagian dua bilangan cacah. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Anak-anak, itulah kita harus bangga atau menjadi warga negara Indonesia. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Itu tadi anak-anak ibu, perbedaan lingkungan yang hijau dengan lingkungan yang gersang. Kalau lingkungan hijau, kita akan merasa sejuk dan segar. Sedangkan lingkungan yang gersang akan terasa panas. Dari bacaan tadi timbullah masalah yang ada pada teks tersebut. Apa masalahnya? Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Bagaimana cara menunjukkan penyelesaian masalah tadi? Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Begitu anak-anak ibu cara menyelesaikan masalahnya itu ya. Semua warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Di sini Dayu membuat topi dari kertas. Coba ya anak-anak ibu praktekkan membuat topi dari kertas. Tapi sebelum ini kita bantu dulu Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas, perhatikan urutannya. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Kedua, lipat kertas koran menjadi dua bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Maka topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu ya.
Setiap orang wajib menjaga lingkungan agar nyaman. Salah satunya cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Banyak kelurahan ada 10. Banyaknya bibit belum diketahui. Jatah untuk satu kelurahan juga belum diketahui. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Langkah penyelesaiannya anak-anak ibu. Yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Contohnya, banyaknya bibit 800, kemudian banyaknya kelurahan ada 10. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena dia sama-sama punya 0, anak-anak ibu, kita coret 0-nya 1. Kemudian kita coret lagi 1. Tadi, kemudian tinggal lagi 80 dibagi 1. Berapapun kalau dibagi 1, hasilnya angka itu sendiri. Karena 80 ini dibagi 1, hasilnya angka itu sendiri. Berapa? 80. Paham anak-anak ibu? Mungkinan yang lain, ibu contohkan di sini banyak bibit 1000. Banyak kelurahan juga 10. Cara mengerjakannya seperti tadi juga. Yang pertama, kita coret 0-nya 1. Di sini kita coret juga 1. Kemudian tinggal lagi 100 dibagi 1. Karena dia dibagi dengan 1, maka hasilnya tetap dengan angkanya itu sendiri. Berapa? 100 dibagi 1 sama dengan 100. Jadi banyaknya bibit 10, jatah pohonnya 100 untuk satu kelurahan. Paham anak-anak ibu? Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Anak-anak ibu pernah sakit enggak? Pernah enggak demam panas? Ya, kalau demam kita harus berobat ke rumah sakit. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberikan obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam, temukan kewajiban dan hak pada teks tersebut. Ini sudah kita baca, kita temui kewajiban yang ada pada teks tersebut. Yang pertama, Siti wajib menjaga kesehatan. Kemudian Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Siti banyak minum air putih hangat dan memilih jajanan yang sehat dan rajin mencuci tangan. Siti harus berterima kasih kepada dokter. Itu kewajiban yang ditemukan di dalam teks Siti demam. Kemudian ada hak lagi. Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Siti diberi obat dan vitamin.
Mereka senang berobat di puskesmas. Kemudian ada masalah dan cara mengatasinya. Masalahnya apa di bacaan Siti demam tadi? Yaitu Siti demam badannya panas. Cara mengatasinya bagaimana? Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Kemudian apa lagi? Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Kemudian apa masalahnya lagi? Yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Bagaimana cara mengatasinya? Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. Siti harus menjaga kesehatan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Kalau kita tidak sehat, bagaimana negara kita akan tidak berkembang dan mungkin bisa saja kacau ya. Kalau tidak bisa menjaga kesehatan. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Tadi ada kita baca yaitu harus memakan jajanan sehat. Jajanan sehat anak-anak adalah jajan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan tambahan. Jadi kalian kalau di sekolah kalian perhatikan juga makanan atau jajan yang sehat itu yang bagaimana? Yang tidak mengandung zat pewarna dan pemanis pewarna, itu juga diperhatikan kebersihannya juga. Apa saja contoh jajanan sehat? Seperti nasi bungkus, roti, buah, minuman tanpa pengawet dan pewarna. Apa manfaatnya untuk kesehatan? Tubuh kita akan sehat, kuat, dan tidak mudah sakit. Baiklah anak-anak ibu, demikian tadi pembahasan di tema 4, subtema 4 ini, pembelajaran 1 dan 2. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.